Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum. siang, selamat sore, Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu mata kuliah wawasan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara kepada Pak Yoga, selaku dosen busana pada mata kuliah ilmu tekstil, yang memiliki keahlian di bidang ilmu tekstil. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Yoga yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami secara online. Kami sangat antusias untuk menggali lebih dalam mengenai bidang keilmuan desain seni. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi wawancara hari ini. Untuk pertanyaan pertama, itu ada di um, menurut Bapak, bagaimana bidang ilmu tekstil memandang manusia dan bagaimana ilmu tersebut dapat membantu mengembangkan potensi manusia secara maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Sorry. Tadi sambil ngajarin bisa diulang. Nur, gimana? Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, bagaimana bidang ilmu tekstil memandang manusia dan bagaimana ilmu tersebut dapat membantu mengembangkan potensi manusia secara maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan, Pak? Bagaimana ilmu tekstil? Mungkin lebih ringkasnya kayak menurut Bapak, bagaimana ilmu tekstil itu manusia itu dipandang seperti apa sih dan bagaimana bidang ini tuh bisa membantu mengembangkan potensi secara sesuai dengan tujuan pendidikan. Ngubungin nama tujuan pendidikan nih gimana? Saya bingung pertanyaan. Karena kan ilmu Bisa tekstil, dijelasin pakai bahasa informalnya mungkin. Maksudnya kalau gimana ya? apa namanya, kan Bapak mengajar ilmu tekstil ya Pak di semester 2 Hmm. ini. Terus habis dari itu untuk apa namanya membantu mengembangkan apa namanya mahasiswa secara maksimal, apa namanya, apakah sudah sesuai Pak dengan tujuan pendidikannya gitu, sesuai dengan mungkin kurikulum atau mungkin uh, Oh, kurikulum. mm-mm. Iya, sesuai gimana? Eh, sesuai karena kan yang diajarin tekstil itu ya pertama kita masuk ke fashion, industri fashion pasti bersentuhan dengan eh, bahan tekstil ya, bahan tekstil. Nah, bermacam-macam bahan tekstil itu banyak sekali setiap produk itu akan menggunakan bahan tekstil yang berbeda-beda dan nama-nama dagangnya atau industrinya beda-beda. Oke, kurikulum yang diajarin itu adalah bagaimana teman-teman tahu dasar dari pembentukan tekstil tersendiri sehingga menjadi kain mulai dari seratnya, penyempurnaannya, strukturnya gitu. Jadi dari situ nanti akan dikembangkan teman-teman lebih memahamin artinya kalau di pasaran dengan nama-nama pasar itu bisa lebih tahu oh nih strukturnya harusnya gini, strukturnya gini. Jadi kalau misalkan secara kompetensi secara kurikulum sih udah sesuai sih. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, bisa dilanjutkan dengan rekan saya ya Pak. Hmm. Baik, Bapak, izin melanjutkan untuk pertanyaan yang nomor kedua. Jadi kalau kita bicara soal industri fashion yang lumayan kompetitif pada saat ini, Pak, menurut Bapak, nilai atau karakter profesional seperti apa yang sebenarnya paling krusial untuk dimiliki seorang desainer muda agar mereka tuh tetap bisa bertahan di era sekarang ini, Pak? Oke, bicara desain secara umum atau hubungan sama ilmu tekstil nggak ada hubungan kan? Iya, Pak, secara umum saja. Oke, gini teman-teman kalau jadi seorang desainer memang kuat ya persaingan atau globalitas itu kuat sekarang. Sekarang kuat apalagi nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi mungkin lebih kuat. Jadi kuncinya teman-teman bisa dinyatakan seorang desainer itu adalah yang produknya bisa dijual. Artinya desainer itu bukan berarti barang harus bagus, harus mahal, barangnya harus unik, harus tinggi, tapi sesuatu bikin produk atau membuat suatu desain yang paling laku dijual itu adalah seorang desainer sejati. Jadi
tips untuk menjadi seorang desainer, teman-teman riset pasarnya adalah secara general, secara umum, secara target pasarnya siapa nih gitu. Jadi eh, lebih ke dan juga mengetahui kualitas-kualitas bahannya, kualitas jahitannya, dan teknik-tekniknya itu harus dipahami untuk dapat menekan biaya. Artinya eh, menjual produk dengan eh, membuat desain hingga dipikirkan sampai penjualan itu baru namanya seorang desainer sejati. Jadi yang dinilai bukan hanya bagus enggaknya, tapi termasuk harga murahnya dan cocok enggaknya di market tersebut gitu. Jadi sarannya mempelajari semua teknik, mempelajari ilmu costing, mempelajari teknik-teknik eh, teknik atau teknik busana lah dari awal sampai akhir agar teman-teman membuat desain memahami karakteristik atau memahami kebutuhan pengguna bukan hanya dari sisi desain. Jadi desain yang terbaik adalah yang membuat produknya laku terjual. Oke, itu. Oke, Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi Pak pertanyaan. Yang ketiga, Hmm. menurut Bapak, bagaimana keterkaitan antara kemajuan pendidikan fashion kita saat ini dengan laju perkembangan tren maupun industri itu sendiri, Pak? Terkaitan laju tren dengan apa? Bagaimana keterkaitan antara kemajuan pendidikan fashion kita saat ini dengan laju perkembangan tren industri pada saat ini? Eh, saya rasa update ya kita gini sebenarnya hmm, update sih saya rasa tentang perkembangan di pendidikan kita sama di tren saat ini karena eh, ya karena desain-desainnya juga saya lihat yang dihasilkan produk-produknya juga up to date. Lalu wah, kita juga mempunyai peralatan-peralatan yang ya bisa dibilang 80% lah lengkap lah untuk membuat produk busana. Paling terus kita juga mengacu ke transfer casting yang terbaru. eh Udah sih paling eh apa ya, perkembangan cukup sih paling itu cukup relevan. Oke, Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Baik, saya izin lanjutkan ya Pak. Untuk selanjutnya, menurut Bapak, metode praktik atau cara belajar yang paling relevan yang bisa diaplikasiin ke dalam bidang tata busana atau fashion itu bagaimana? Terus metode belajar apa? Metode atau cara belajar yang paling relevan buat Oke. diaplikasiin ke bidang fashion ini kayak gimana Pak? Praktikum pasti. Yang paling rumah ada praktikum karena eh, ya kita adalah eh, outputnya adalah produk bukan ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalkan mungkin perbedaannya dengan prodi-prodi sains itu adalah produknya adalah ilmu pengetahuan, tapi kalau kita adalah produknya adalah produk akhir. Jadi memang harus metodenya adalah praktikum. Jadi yang harus diperbanyak dan diperketat, diperbaiki adalah praktikum, termasuk tata dan prasarananya. Baik, terima Hmm. kasih Pak. Baik, Bapak izin bertanya tentang pertanyaan selanjutnya. Jadi, bagaimana menurut Bapak tentang pendidikan di Indonesia dari keilmuan tata busana? Tentang apa? Tentang pendidikan di Indonesia dari tata busana, Pak. Apanya nih yang melihat dari segi apanya nih? Maksudnya kayak apakah sudah maju atau masih stuck di situ saja pendidikan di Indonesia? Apalagi kan tata busana suka di apa ya, Pak? Underrated di Indonesia gitu. Suka banyak yang orang-orang tuh kurang tahu. Eh, Kalau dari segi kualitas saya rasa kita mengikuti eh, kalau di skalanya apa nih kisah di pendidikan Indonesia atau pendidikan di UJ maksudnya? Iya, Pak, di Indonesia. Kalau di Indonesia harus compare ya sama pendidikan-pendidikan lain. Tapi saya rasa semuanya sih sudah
relevan sih, cukup relevan karena ya beberapa kurikulum juga kita buat bersama seluruh Indonesia. Jadi eh, ya mungkin yang berkembang itu ininya teknologi teknologi pembuatan busananya yang berkembang, tapi ilmu-ilmu dasarnya atau ilmu konstruksinya itu tetap kita serasa mengikuti perkembangan zaman. Baik, Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Baik, Pak, izin untuk melanjutkan pertanyaan. Di sini saya akan bertanya tentang persiapan apa aja sih yang harus siapkan oleh mahasiswa ketika masuk ke dalam dunia kerja, apalagi dalam dunia fashion ini, Pak. Eh, Persiapan teman-teman, sebenarnya kuliah itu eh, adalah tiket, one of tiket. Jadi teman-teman nanti wisuda nih lulus punya have a tiket, satu tiket untuk masuk ke dunia fashion lebih dalam. Artinya itu cuma tiket teman-teman. Jadi tiket artinya kita bisa nyampe ke tahap itu kalau kita punya tiket. Tapi di dalam suatu perusahaan itu nanti akan ada seleksi berupa pengalaman kerja atau skill yang dimiliki, soft skill juga yang dimiliki. Jadi untuk mempersiapkannya adalah manfaatkan semua fasilitas kampus, ilmu-ilmu yang ada dari dosen-dosen dan semua praktikum-praktikum dilakukan dengan maksimal. Termasuk soft skill yang dilatih dari organisasi-organisasi yang ada di kampus. Ada BEM, ada UKM, kita mahasiswa lain, ada fashion club, gitu-gitu ya. Jadi itu bisa melatih soft skillnya. Itu juga bisa memperluas network jaringan jaringan teman-teman sama alumni-alumni, jaringan teman-teman nanti sama pihak-pihak kerjasama lainnya atau sama pihak mitra. Lalu untuk hard skill, teman-teman bisa dalamin dari praktikumnya, setiap praktik uh, dalamin ya praktikumnya. eh, jadi nggak cuman nilai ini yang dikejar. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang hal baru itu bisa digali terus. Rasa ingin tahunya diperbanyak lah. Jadi hard skillnya bisa didapat di kampus, soft skillnya juga bisa didapat dari beberapa organisasi. Sisanya network bisa dibangun dari keduanya. Itu sih yang siapin. Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Bapak tadi udah bilang kalau misalnya dalam pekerjaan di dunia kerja harus mempersiapkan hard skill, soft skill, seperti itu, Pak. Di masa yang sekarang banyak teknologi industri yang terus berkembang dan ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Gimana sih cara kita biar lebih disiplin atau bisa dipertahankan gitu konsistensinya agar kita bisa bersaing di dunia kerja nanti, Pak. Untuk pengalaman Bapak sendiri juga boleh diceritakan. Oke. Eh Narik garis jawabannya agak bingung Putri. Coba ulang lagi Put. Pokoknya intinya Pak, gimana sih cara kita biar lebih disiplin nih di dalam dunia fashion ini, dalam teknologi yang terus berkembang dan ilmu-ilmu yang harus kita pelajari terus-menerus. Nah, gimana cara kita biar lebih disiplin agar nanti di dunia pekerjaan atau di dunia luar itu ilmu yang kita dapatkan masih bisa dipegang dan lebih diperkembangkan lagi, Pak. Oke, rasa-rasa kedisiplinan itu tumbuh sendiri dari eh minat. Kalau saya rasa kedisiplinan itu tumbuh dari minat. Oke, kalau teman-teman minatnya lebih suka main game, misalkan contoh ya, main game Mobile Legends gitu, itu pasti disiplin tuh. Pulang kerja ada senggang waktu Mobile Legends, senggang lagi main Mobile Legends, senggang lagi Mobile Legends. Tapi itu muncul dari minat. Nah, minat. Jadi teman-teman udah berminat untuk main Mobile Legends, jadi akan disiplin tuh setiap pulang kerja, setiap pulang kuliah itu ada main game. Nah, jadi disiplin apa yang diperlukan teman-teman harus tumbuhkan minat eh, di untuk mempersiapkan diri yang tadi saya sampaikan yaitu soft skill dan hard skill. Jadi itu minatnya nih, teman-teman belum minat nih BEM, munculkan niatnya di BEM. Teman-teman masuk ke BEM, munculin niatnya. Di situ ada program-program apa, ada program-program apa, lalu teman-teman ikut, itu akan menjadi soft skill. Teman-teman belum minat nih di mata kuliah apa misalkan
mata kuliah pola digital, tapi muncul kan minatnya. Jadi biasanya oh saya suka nih menggunakan pola digital, terus habis itu saya mau bikin ini, habis tentu dosennya lagi ngajarin pola dasar, teman kembangin lagi. Nah itu jadi eh, untuk mengembangin disiplin, saya rasa bangun dulu minatnya. Nanti disiplinnya akan bangun sendiri. Sama kayak disiplin, kita masuk dari jam 8. Di luar jam 8 pagi, eh, yang datang ke kuliah jam 8 lewat 10 tidak akan di absen. Misalkan kayak gitu sama dosennya. Agar tentu muncul minat nih. Oh, minat saya nggak mau nih nggak di absen, saya maunya dapat nilai. Minat teman-teman, tujuan teman-teman untuk mendapatkan nilai. Akhirnya teman-teman datang jam 8. Coba kalau nggak digituin, masih datangnya jam setengah 9, jam 8.20 gitu. Jadi asalnya adalah dari minat dulu untuk mengembangkan memupuk disiplin. Oke, Baik, Pak, terima kasih. oke. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk pertanyaan nomor 8, jadi menurut Bapak itu bidang tata busana itu merespon isu keberagaman, keadilan, dan isu sosial di masyarakat. Gimana? Menurut Isu? Bapak, gimana bidang tata busana itu ngerespon isu tentang keberagaman, keadilan, dan isu sosial di masyarakat, Pak? eh saya rasa itu lebih yang kita di bidang busana lebih ke eh, pesan yang disampaikan dari sebuah desain deh. Kalau kayak gitu teman-teman. Jadi untuk misalkan teman-teman yang dari kakak tingkat juga bikin-bikin skripsi, bikin itu berdasarkan dari isu-isu yang ada di masyarakat. Contohnya isu tentang penumpukan sampah, teman-teman bisa bikin upcyclingnya. Lalu isu-isu yang tempat wisata yang tenggelam, wisata yang hilang, teman-teman bisa bikin desainnya. Jadi isu-isu tentang perbedaan persepsi atau kritik pemerintah, teman-teman bisa bikin desainnya, bikin produknya yang menyampaikan pesan tersebut. Jadi pesan itu nggak harus disampaikan dengan kata-kata, jadi bisa disampaikan dengan komunikasi visual atau komunikasi desain. Tanpa orang lihat kata-kata, dia ngelihat desain, dia bisa tahu, oh ini yang dimaksudkan dengan ini adalah seperti ini. Jadi di tata busana untuk menanggapi itu kayaknya bisa disampaikan, menurut saya ya, bisa disampaikan dari desain-desain visual. Desain-desain visual yang komunikatif yang bisa disampaikan mengkritik atau mengangkat sesuatu yang tertinggal gitu ya ataupun mengangkat isu-isu yang eh, atau menyelesaikan isu-isu yang ada di masyarakat. Nah, itu. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya saya izin bertanya, Pak. Bagaimana menurut Bapak relevansi kurikulum pendidikan tata busana saat ini dengan kebutuhan industri fashion yang terus berkembang dan tantangan dunia pekerjaan yang semakin besar? Terima kasih. Oke, eh, saya rasa cukup relevan ya, tergantung dari eh, gini kita menanggapinya karena satu itu SPD itu adalah menanamkan bibit desainer, bukan menjadikan langsung jadi desainer yang ini nih, yang apa namanya yang profesional gitu. Jadi ditanamkan dulu bibitnya, ilmu-ilmu dasarnya, ilmu-ilmu bibitnya ditanamkan, nanti teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan minat dari teman-teman di bidang mana. Misalkan teman-teman dari pola, minatnya di pola, berarti kembangin polanya, minat di desain, kembangin desainnya, minat di merchandising, kembangin merchandisingnya. Jadi sesuai dengan minat. Jadi untuk relevansi, saya rasa cukup relevansi dengan kebutuhan industri. eh Kebutuhan industri mungkin mungkin yang hmm, mungkin ada beberapa yang menurut saya memang belum relevansi. Mungkin karena beberapa faktor, mungkin ilmu dosennya. Karena saya juga sepekan situ ilmu dosennya mungkin yang sudah cukup usang. Saya bisa bilang gitu. Misalkan contohnya teori ini sudah tidak dipakai lagi di industri atau di ini. Jadi eh, di kita tidak diperlukan teori ini bisa dikembangkan dengan itu. Mungkin ada juga yang dosen menyampaikan ilmu yang sudah usang. Nah itu juga salah satu hambatan bisa dibilang eh, kurang relevansi. Tapi sejauh ini saya rasa secara overall masih relevansi. Relevansinya masih tinggi. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya,
Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, jadi gimana nih menurut Bapak tentang pendidikan di Indonesia dari keilmuan tata busana ini, Pak? Dilihat dari apanya nih? Pendidikan Indonesia dari tata busana dari apanya? Eh, Gimana maksudnya? Pendidikan dinilai tata busana dari apanya? Kita lihat maksudnya gimana? Dari keilmuan tata busana, Pak, secara keseluruhan. Eh iya, mau dilihat apanya? Kalau relevansi tinggi, di kebutuhan pasti tinggi karena setiap orang pasti membutuhkan produk busana selama selama orang itu manusia masih ada eh, di muka bumi gitu ya. Jadi tetap kita membutuhkan busana. Artinya jika membutuhkan busana artinya membutuhkan ahli-ahli di bidang busana. Jadi pendidikan itu terus wajib patut terus dikembangkan di Indonesia karena kebutuhan manusia, demand manusia itu sendiri membutuhkan pakaian selama manusia masih ada di muka bumi. Oke. Mohon Pak, ini untuk pertanyaan terakhir. Jadi, Hmm. apa aja nih solusi inovatif yang bisa Bapak tawarin untuk mengatasi masalah tentang relevansi karir tadi, Pak, di bidang keilmuan? Eh, saya rasa pertama eh, bisa ngundang-undang dari teman-teman di industri ya. Yang dari industri itu kita datang lalu kita eh, duduk bersama untuk membicarakan kurikulum yang akan dibuat dan menilai apakah kurikulum kita sudah sesuai apa belum. Kedua, bisa dari teman-teman PKL. Ketika teman-teman PKL di sana, laporan PKL disampaikan, ada beberapa bagian yang kurang referensi, yang kurang relevansi, dan di ujian pun disampaikan, nanti akan di-note oleh koordinator PKL untuk mencatat kira-kira butuh pengembangan apa di prodi. Dan tiga, mungkin saran saya juga merekrut dosen-dosen praktisi ya, atau mengundang dosen-dosen praktisi yang dari luar atau praktisi yang bisa membantu menghubungkan dengan relevansi pekerjaan. Atau mungkin karena beberapa dosen kita yang sudah mau menjelang posisi pensiun, mungkin saran saya juga merekrut dosen-dosen yang memiliki pengalaman pekerjaan di bidang fashion itu sendiri gitu. Jadi eh, tingkat relevansinya mereka bisa menurunkan ilmu yang dapat di industri dan perusahaan disampaikan ke mahasiswa-mahasiswanya yang di kelas. Gitu. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih atas segala pertanyaan yang sudah Bapak jawab. Akhirnya kita udah di penghujung waktu untuk menyelesaikan wawancara ini. Terima kasih atas masukannya, insight-nya, sehingga kami juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, sebelum wawancara ini berakhir, nanti ada sesi dokum dulu ya Pak. Oke. Oke, boleh dimulai. Ya, 1, 2, dah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Baik Pak, kasih. terima kasih Pak Yoga dan juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Sama.